Shalom. Sekolah Minggu GBI Salatiga ingin memperkenalkan sebuah program baru. Program baru apa kita? Iya Mama Hita, jadi nama program ini adalah Pasar Talenta. Pasar Talenta ini akan diadakan bersamaan dengan Paskah dan Natal sekolah minggu. Pasar Talenta. Iya Pasar Talenta, jadi di Pasar Talenta ini anak-anak akan menukarkan poin keaktifan mereka dengan berbagai hadiah menarik yang bisa mereka pilih. Wah, anak pasti senang dapat hadiah. Kita juga gimana Kak? Begini maksudnya. Pertama, guru sekolah minggu membuat ketentuan pemberian poin seperti ini. Lalu, murid yang memenuhi ketentuan akan mendapat poin minggu tersebut. dulu Mbak, aku udah baca Alkitab setiap hari loh. Nah, pada saat Natal dan Paskah, poin akan dijumlah oleh guru sekolah minggu dan murid-murid bisa menukarkan poin yang sudah mereka kumpulkan dengan barang tertentu. Guru akan menyediakan berbagai pilihan hadiah menarik dan murid bisa memilih hadiah mereka sesuai dengan poin yang mereka dapatkan. Wah, total poinku ada 1000. Yang 300 poin mau aku tukar dengan set alat tulis. Lalu yang 150 lagi untuk masker dan hand sanitizer. Dan sisanya untuk jajanan yang banyak. Poin akan dikumpulkan seminggu sebelum Natal dan Paskah. Untuk Natal tahun ini, poin akan dikumpulkan dari November sampai seminggu sebelum Natal. Semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin banyak pula hadiah yang bisa didapatkan. Kalau begitu nanti motivasinya untuk anak-anak itu sekolah minggu hanya dapat poin aja ya Kak ya? Bukan Mama Yuta, jadi justru melalui poin ini anak-anak akan semakin termotivasi untuk mengikuti sekolah minggu, serta mereka bisa belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Saya jadi semangat Kak untuk mengajak anak-anak sekolah minggu. Mantap Mama Yuta. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ajak dan dampingi anak-anak kita untuk terus mengikuti sekolah minggu, supaya mereka bisa memahami makna tiap poin dan anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Ayo ramaikan Pasar Talenta dan dukung anak-anak untuk ikut sekolah minggu. Shalom, selamat pagi teman-teman Madya semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mbak Christine berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita bertemu pada pagi hari ini untuk sama-sama bersekolah minggu, belajar firman Tuhan. Untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Christine akan memimpin dalam doa. Mari teman-teman semua kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap berkat kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan bersekolah minggu bersama-sama, kiranya apa yang diajarkan bisa menjadi pelajaran buat kehidupan kami ke depan. Kiranya Tuhan membuka telinga kami, membuka hati kami agar kami benar-benar bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman semua jangan lupa siapkan Alkitabnya. Ya, minggu lalu kita sama-sama belajar tentang mengikut Yesus keputusanku. Di situ kita sama-sama belajar walaupun tidak secara langsung Tuhan Yesus berkata kepada kita, tetapi melalui firman Tuhan di dalam Alkitab kita sama-sama belajar. Tuhan mengajarkan dan menginginkan kita untuk bisa melakukan segala hal yang baik dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, pasti banyak sekali tantangan, tetapi kita harus berani menolak untuk segala hal yang tidak baik dan melakukan hal yang baik sesuai diperintahkan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar
pelajaran kelima dengan judul Roh Kudus pimpin aku bersaksi. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mbak Christine akan membacakannya dan teman-teman semua menyimak di rumah masing-masing ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saat ini kita mau sama-sama belajar pelajaran kelima dengan judul Roh Kudus pimpin aku bersaksi. Sebelumnya Mbak Christine mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua pernah merasa takut? Ya, pasti kita semua pernah merasa takut. Ya, di sini kita mau sama-sama belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang merasa ketakutan. Dan pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus apakah larut dalam ketakutan? Tidak, mereka bangkit dari rasa ketakutan. Pada saat itu, setelah kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus bersama Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus berkumpul bersama untuk bersatu di dalam doa. Saat mereka berkumpul bertepatan dengan hari Pentakosta atau 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di situ Roh Kudus hadir di tengah-tengah murid Tuhan Yesus. Terdengar seperti angin yang sangat kencang meliputi rumah tempat berkumpul tersebut. Kemudian nampak seperti lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian di situ murid-murid Tuhan Yesus mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Yang dimaksud adalah karunia berbahasa yang dimengerti oleh seluruh manusia. Sementara itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Di situ mereka menjadi sangat terkejut ketika melihat murid-murid Tuhan Yesus menceritakan perbuatan besar Allah dengan bahasa mereka. Di situ ada yang tercengang mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Yesus dalam bahasa mereka. Tetapi ada juga yang meremehkan apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11, di situ diceritakan ada sekitar 16 bahasa asing yang digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan
Allah. Ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, Dia mengubah ketakutan menjadi keberanian. Seperti seorang Petrus, di mana dia adalah orang yang penakut, menjadi seorang yang pemberani. Roh Kudus hadir di tengah-tengah murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia memberikan keberanian untuk murid-murid dalam memberitakan Injil dan melayani Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau sama-sama belajar, yaitu Roh Kudus memampukan murid-murid Yesus untuk bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5-14 kita mau sama-sama belajar tentang hal itu. Menanggapi keheranan dan pertanyaan orang banyak itu, Petrus dan rasul-rasul lain menjelaskan bahwa tadi ada yang meremehkan mereka, menganggap mereka mabuk. Mereka menjelaskan bahwa mereka ini, murid-murid Tuhan Yesus ini sedang menerima kuasa Roh Kudus. Petrus kemudian mengajar dan bersaksi kepada orang banyak tersebut. Oleh kesaksian dari Petrus ini, banyak orang yang tersentuh dan mereka bertanya, kami harus bagaimana? Kemudian dengan berani Petrus menjawab bahwa mereka harus bertobat dari dosanya dan memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka mereka akan mengalami kuasa Roh Kudus. Alkitab mencatat setelah Petrus berkhotbah kepada orang-orang banyak tersebut, banyak orang yang mengalami pertobatan karena kuasa Roh Kudus. Orang-orang tersebut memberi diri untuk dibaptis dan kira-kira orang-orang tersebut bertambah sejumlah 3.000 jiwa. Dan sejak saat itu jumlah murid Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah dengan cepat. Dengan bantuan kuasa Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus ini tetap memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang banyak, bahkan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pengalaman murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta memberikan kekuatan kepada kita semua. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Dia akan membantu kita dalam bersaksi kepada orang lain. Siapa sih murid-murid Tuhan Yesus yang bersaksi ini? Apakah dia seorang yang pintar secara akademis? Tidak. Kebanyakan dari mereka adalah seorang nelayan. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa melakukan perkara-perkara besar yang sebetulnya itu berada di luar kemampuan mereka. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan mereka membuka jalan untuk mereka semua. Penekanan pelajaran pada minggu pagi hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana begitu luar biasanya Roh Kudus bekerja. Kita lihat lewat kemampuan murid-murid Tuhan Yesus dalam berbicara dengan banyak bahasa. Dan kemudian para murid Tuhan Yesus yang tadinya merasa takut setelah kematian Tuhan Yesus, mereka menjadi seorang yang pemberani. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus sudah berani tampil di lingkungan orang banyak untuk bisa bersaksi melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil kepada orang banyak. Teman-teman semua, pelajaran pada minggu pagi hari ini telah selesai. Kiranya apa yang sama-sama kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Dan Mbak Kristi mengingatkan untuk persembahan, adik-adik bisa mengumpulkannya terlebih dahulu di rumah sebelum nanti bisa bertemu kembali di gereja. Ada tugas yang harus teman-teman semua kerjakan. Nanti Mbak Christine akan men-share di grup WA. Bisa teman-teman semua menyimaknya. Dan sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan, dan saat ini kami telah selesai
bersekolah minggu. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, kesehatan, masa depan kami, keluarga kami ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memperhatikan kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.